Nah, selamat siang semuanya nih Karturian. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu ya kepada Pak Seno. Senang bisa berjumpa kembali tiap tahun, meskipun 2 tahun belakangan berjumpanya virtual ya Pak Seno ya. Nah, Miss Arlin, terima kasih juga atas undangannya dengan setia tiap tahun mengundang saya di Karangturi ya. Dan juga tidak hanya Karturian, ternyata di sini ada publik juga ya. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik yang juga sudah ikut hadir di siang hari ini. Salam sehat semuanya ya. Kita bisa bernafas tanpa oksigen, seharusnya kita tetap semangat meskipun siang ya. Banyak orang masih berjuang di luar sana ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pilihan tepat karir masa depan. Bagi anak-anak kelas 12 yang sudah ikut webinar saya 2 tahun lalu, ini adalah penekanan ya dari topik 2 tahun lalu. Nah, bicara masa depan, saya ingin mengajak Anda semua berandai-andai nih ya. Untuk adik-adik masih SMA, bayangkan kalian sudah di masa depan sekarang. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak berarti flashback ya, bayangkan kembali ke masa lalu waktu lulus kuliah, fresh graduate nih, baru lulus kuliah, kemudian ditawarin kerja. Kita melamar pekerjaan, kemudian kita mendapat 2 tawaran pekerjaan. Nah, siapa yang memilih tawaran pertama, siapa yang memilih tawaran kedua ya? Yang pertama Anda ditawarin sebagai posisi admin atau customer service. Administratif lah ya, tapi gajinya lumayan nih, katakanlah 8 juta deh. Pilihan yang kedua, posisinya lumayan, supervisor atau manajer, punya karyawan 3 atau 5 orang deh. Tapi gajinya standar nih, katakanlah 4 atau 5 juta. Nah, Kak Patrick, tim saya akan memberikan link di chat. Silahkan Anda klik dan pilih would you rather ya. Mendingan pilih admin tapi gaji lebih tinggi atau mendingan milih posisi manajer tapi gaji lebih rendah. Silakan. Ini anonymous jadi tidak kelihatan namanya anyway, tapi kita pasti pengen kepo ya, lihat mayoritas memilih yang mana. Saya tampilkan hasilnya. Ya, untuk saat ini masih lebih banyak yang biru ya, mendingan duitnya aja deh yang gede, bukan posisinya. Ini mungkin sebagian besar yang menjawab mungkin anak-anak ya. Kalau beberapa hari lalu saya webinar khusus orang tua, bisa sangat berbeda hasilnya. Kalau orang tua malah sebagian besar yang pink pada memilih posisi gaji lebih rendah. Nah, Bapak Ibu adik-adik semuanya, ini yang kita sebut values ya, arti sukses. Bagi tiap orang belum tentu sama. Jadi, kalau teman kita, anak kita, orang tua kita membuat pilihan yang berbeda, jangan buru-buru dihakimi, aduh bodoh bener sih, udah jelas-jelas ini duitnya gede, lu mentingin gengsi lagi posisi. Sebaliknya, yang satunya juga nggak bisa buru-buru, ih goblok banget sih mau-maunya jadi kacungnya orang, disuruh-suruh, ini kan posisinya bos manajer gitu. Nah, arti sukses belum tentu sama dan tidak ada benar dan salah. Ya, yang salah adalah caranya, cara mencapainya ya. Kalau dengan cara korupsi, suap menyuap, menjatuhkan orang lain, tidak fair. Nah, itu baru caranya salah ya. Tapi values itu sendiri sah-sah aja, orang pengen duitnya banyak, nggak apa-apa. Baru merasa sukses, nggak apa-apa. Asalkan lurus-lurus aja ya, bukan lewat jalur yang tidak benar. Nah, apapun target atau bicara impian karir masa depan yang ingin dicari tadi itu bisa bervariasi dan kadang ini yang bikin berantem ya orang tua dan anak ya, pilihan orang tua, karena arti sukses bagi orang tua dengan anak bisa aja beda dan sebetulnya tidak ada salah dan benar. Masalahnya tetap ada masalahnya ya, tidak benar dan salah, tapi masalahnya ada values yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang dan tren ke depan, yaitu bagi yang mencari pekerjaan aman. Nah, izinkan saya share screen ya. Oke. Kalau kita lihat hasil survei saya, sayangnya terhadap lebih dari 6.000 siswa di 19 sekolah di 8 kota, job motivations anak-anak SMA masih kebanyakan mencari job security.
Dan yang paling sedikit itu mencari need for variety. Dengan kata lain, kerjaan rutinitas pun ya nggak apa-apalah gitu. Padahal kita tahu dua kata ini yang sudah tidak relevan ya di masa mendatang. Kata rutin, tadi Pak Seno sudah selalu mengatakan tentang teknologi ya. Kalau dari A ke B ke C itu ada algoritmanya, diincar orang IT, bisa digantikan robot atau otomasi. Kemudian job security itu sudah nggak ada. Kenapa sudah nggak ada? Karena eranya disruption is the new normal. Ini sudah normal yang baru penuh disrupsi. Kalau masih ingat webinar saya 2 tahun yang lalu, ya saya ada menampilkan kinerja keuangan taksi ekspres karena kena disrupt teknologi kan ya. Jadi taksi online masuk Indonesia 2015, hanya dalam waktu 1 tahun itu perusahaannya sudah rugi 185 miliar rupiah. Dalam waktu 3 tahun sudah 837 miliar rupiah kerugiannya dan sudah bangkrut ya. Nah itu teknologi, waktu itu kita belum mengalami pandemi. Tahun lalu jeder, tahu-tahu pandemi ya, dampaknya lebih luas. Tidak berhenti di sana ya, banyak pekerjaan tergantikan robot, tapi kena pandemi. Di lingkungan kompleks perumahan saya ini banyak pilot, ada yang tadinya kerja di Qatar, gaji 200 juta, sekarang pulang 0, tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, bagi yang bisa beradaptasi, sekali lagi tadi yang diucapkan Pak Seno bagus sekali ya, kemampuan beradaptasi. Ini penting banget. Tetangga saya sekarang belajar lagi menanam sayur hidroponik. Ya, menanam dan mencoba jualan ke sana. Learning new skills. Bagi yang tidak mampu, saya sudah ngobrol sama mantan CEO AirAsia, sayangnya sudah ada pilot yang bunuh diri. Karena depresi ya, kalau kapten di Indonesia tuh gajinya tadinya 80 juta. Waktu pandemi dibayar hanya 10%. Kalau ada cicilan rumah, cicilan mobil, anak 3, ya biaya besar. Nah, jadi ini yang dialami anak-anak zaman now, zaman kalian. Beda dengan zaman orang tua dulu ya. Jadi mencari pekerjaan aman dulu mungkin masih bisa asal kerja keras. Zaman sekarang sudah tidak lagi relevan. Fakta ini memang menyedihkan, menyakitkan, tapi harus kita terima ya. Yang paling penting bukan setelah itu aduh jadi sedih banget gitu. Enggak, yang paling penting justru fakta ini seperti ini. Jadi ke depan kita harus bagaimana kan gitu. Jadi harus benar-benar mempersiapkan anak-anak zaman now untuk memiliki mindset yang inovatif. Bu Ina, tapi saya itu orangnya nggak kreatif. Saya tuh kalau masak selalu ngikutin resep. Saya tuh kalau menggambar selalu butuh contoh. Saya nggak bisa tuh, tahu-tahu ting ada ide baru, bikin sendiri. Nah, inovatif mindset tidak ada hubungannya dengan menggambar. Dan ini mindset yang sangat bisa dilatih. Sederhana banget ya. Dan inovatif mindset ini sama dengan entrepreneurial mindset. Tidak harus jadi entrepreneur, tapi memiliki mindset layaknya entrepreneur. Nah, berangkatnya dari mana sih? Yuk kita latihan. Saya yakin di sini semua punya bakat kok untuk memiliki mindset inovatif. Ya, mari kita berandai-andai. Bayangkan Anda semua punya binatang peliharaan di rumah. Nah, kalau di rumah ada binatang peliharaan, kira-kira problem apa sih yang dimiliki oleh orang serumah? Tidak hanya saya, tapi bayangkan di rumah, mama suka ngomel nggak sih kalau ada binatang di rumah? Papa suka ngomel nggak? Si mbak ada nggak suka komplain? Ya, Kak Patrick, tim saya akan memberikan link, silakan ditulisnya di Jamboard. Mungkin kalau untuk siswa-siswi udah terbiasa ya pakai Jamboard. Yang untuk orang tua saya tampilkan dulu. Bisa ditulis pakai sticky note di situ. Ya, di sini ada sticky note sebelah kiri, tinggal diklik, tuliskan problemnya di sana, and then klik save ya. Saya kasih waktu, kalau punya hewan di rumah, problemnya kira-kira apa saja? Sederhana, karena ini awal dari berinovasi ternyata. Bau kotorannya, oke. Berisik, oke. Kotorannya bau lagi, bulu ada di mana-mana. Makanan, oh kenapa makanannya? Buang air sembarangan, bulunya rontok, oke. Membersihkan kotoran hewan, repot, bau.
harus dikasih makan, minta jalan-jalan terus, oke. Jamuran, susah mandiinnya, tuh cepat sekali ya kalau suruh menuliskan problem atau masalah ya. Nah, kan bisa dilihat ternyata banyak sekali yang punya bakat untuk berinovasi ya. Karena untuk berinovasi itu startnya simple dari sini. Startnya dari problem. Dan suruh nyari problem, pinter semua pasti kan? Nah, tapi sebagian besar kayaknya banyakan masalah bau ya. Oke, paling nggak kita ada gambaran ya. Lanjut, saya share kembali. Nah, jadi untuk punya inovatif mindset ternyata bukan harus bawaan lahir. Tahu-tahu ting ada lampu dan muncul ide. Inovasi tidak berasal dari ide. Kalau bisa dilihat di ilustrasi itu, sebelum lampu-lampu itu muncul, yang dekat rambut adalah rambut yang ruwet. Jadi itu banyak problem dulu baru kan. Jadi startnya dari masalah. Di mana kita bisa ketemu problem? Sederhana. Ini peran dari mau orang tua, masyarakat, guru, sekolah ya. Perlu bersama-sama ngajarin anak-anak zaman now untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Bukan saya, dan saya. Sejak zaman penjajahan kita sibuk memperjuangkan hak asasi, bagus. Tapi sekarang kok jadi kebablasan ya? Lupa bahwa kita hidup bermasyarakat, kita punya kewajiban. Jadi tidak hanya sibuk memperjuangkan hak saya, tapi waktu di dunia, di lingkungan, di publik, kita harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan diri sendiri. Nah itu foto mobil yang parkir di tengah garis. Harusnya cukup untuk 2 mobil, jadinya hanya cukup untuk 1. Hanya karena kita nggak mau ribet dikit deh, susah nyesuaiin garisnya. Di bandara ya, kalau nungguin bagasi ada garis tuh ya, batas troli. Ya orang Indonesia tetap aja maju ya. Harusnya nggak cuma trolinya, tapi manusianya juga berdirinya di belakang troli. Untuk apa? Supaya semua bisa ngelihat koper mana yang keluar. Itu punya saya maju, saya angkat ke kanan, ke kiri, nggak nabrak orang lain untuk kepentingan bersama. Ya, jadi bicara antrian di Indonesia, susah banget ya. Kalau saya ngantri di supermarket, panjang antriannya, tahu-tahu ada ibu-ibu yang nyela, maaf, saya sudah ditunggu. Saya lagi. Ya, di supermarket, tempat publik ya, orang yang ngantri semua juga saya punya kepentingan semua. Makanya diatur berupa antrian supaya fair. Ya, jadi hal sederhana tapi startnya dari sini. Di Jepang anak-anak SMA dikasih tugas, memang suruh cari problem di Jakarta. Ya, mereka udah kehabisan problem kali ya di Jepang. Dan kita tahu Jepang itu sangat inovatif ya, makanya tugas SMA pun seperti itu. Mereka ada yang nemu sungai terkotor di dunia itu adanya di Jakarta. Wah, bukan prestasi yang membanggakan ya, malu-maluin. Nah, dikirim dulu sebelum pandemi itu anak-anak dari Jepang dikirim ke Jakarta. Jadi kalau kita punya masalah sungai, kalau sampai diselesaikan anak-anak SMA dari Jepang, kita akan bayar solusinya ke Jepang. Ya, nah ini awal dari inovasi. Peka dulu. Problem bukan problem saya dan saya ya. Makanya kenapa tadi saya katakan orang serumah, karena kita tidak sendirian di rumah. Itu baru satu keluarga. Belum ke tetangga. Nah, ada problem tetangga nggak nih? Ya, kalau kita punya pet atau yang lain-lain, peka terhadap kebutuhan orang lain karena kita hidup bersama. Tadi saya tulis ya, innovative mindset. Sebetulnya sama aja dengan entrepreneurial mindset. Kalau nggak percaya sama saya, Hinalim siapa sih, cuman konsultan. Nah, kita tanya pada entrepreneurnya yang sudah terbukti sukses menjadi dekakon pertama Indonesia, pendiri Gojek, sebelum beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tips buat entrepreneur, kita dengerin ya. Tips buat entrepreneur, jangan fokus kepada bisnis modelnya, jangan fokus kepada apa yang orang lakuin di luar, fokus kepada masalah yang dialami banyak orang. Kalau masalah itu tidak dialami banyak orang, ya bisnisnya segede gitu.
Kalau masalah itu dialami banyak orang, ya kesempatannya segede gitu. Ya, pertama fokus pada masalahnya. Kemudian beliau itu bicara soal skala. Ya, kalau masalah itu dialami oleh segelintir orang, opportunity bisnisnya ya segede gitu. Kalau problem itu dialami semakin banyak orang, peluang bisnisnya sebetulnya segede itu. Makanya tadi Pak Seno juga mengatakan bergaul jangan hanya dengan satu kelompok saja, karena kita juga jadi tahu problemnya kelompok itu doang. Kita nggak tahu problem kelompok yang lebih besar. Ya, jadi ini Karang Turi menurut saya luar biasa ya, mengajarkan anak-anak bergaul dengan orang dari berbagai kalangan, karena kita jadi peka terhadap problemnya banyak kalangan ya. Nah, itu tadi problem. Jadi untuk berinovasi berangkatnya sederhana ya, nyari masalah, dan pintar kan orang-orang Indonesia kalau suruh nyebutin masalah. Sekarang tahapan berikutnya cari solusi. Nah, silakan kembali ke link Jamboard yang tadi dan klik yang next page-nya. Nah, sekarang waktunya nyari solusi. Silakan diklik di sana. Oh, sudah ada yang nulis, tidak usah memelihara hewan. Nah, ini menghindari masalah namanya. Ya, bukan beri solusi. Ayo, perawatannya yang benar. Oke. Membersihkan kotorannya. Oke. Tahu diri. Loh, kenapa tahu dirinya? Binatangnya mesti diajarin tahu diri gitu ya, nggak buang kotoran sembarangan. Rajin membersihkan. Parfum, oke, cari tempat untuk hewan. Nah, sudah lebih sepi ya. Jadi yang bagian dari problem itu gampang ya, menjadi bagian dari solusi mulai menantang ya. Nah, saya pengen memperbesar yang ini nih. Kita kasih contoh ya. Makanannya diganti. Oke. Lebih sulit mencari solusi ya daripada menemukan masalah ya. Kenapa? Ya, because you cannot innovate from nothing. You need an expertise. Kita nggak bisa berinovasi kalau nggak punya keahlian. Tadi ada yang menyebut makanannya aja diganti. Loh, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya dengan kotoran hewan bau ya? Jadi ini contoh ada makanan kucing yang ada tulisannya reducing urinary pH. Emangnya pH-nya kalau dikurangin berhubungan gitu ya sama baunya? Nah, ini loh gunanya sekolah kan? Kalau yang terus mempertanyakan ngapain sih belajar kimia, biologi? Nah, jadinya nanti tidak bisa berinovasi kalau nggak paham. Untuk mengurangin bau berarti apanya yang dikurangin, unsur kimiawi yang mana? Ya, jadi gunanya expertise, gunanya ilmu, gunanya skill, gunanya kalian sekolah. Sebetulnya untuk ini. Kalau kita nggak punya keahlian, kita nggak bisa berinovasi. Dan kita ngelihat banget dampaknya waktu pandemi. Barang siapa tidak memiliki keahlian, di masa pandemi yang bisa dilakukan paling mindah-mindahin barang. Jualan. Ya udah kita kulak aja nih makanan kucing, dijual. Karena kita nggak bisa bikinnya. Dijual, tetangga semua juga jualan. Berarti ada price war. Kita kurangin, dibuat lebih murah. Berarti profit makin berkurang, bersaing harga. Nah, dan kalau kita bicara tren ke depan, memang zaman orang tua banyak yang sukses ya sebagai agen atau distributor, istilahnya middleman ya, atau bahkan retail ya. Jadi orang tengah kan, dari produsen lewat agen distributor ke retail, baru ke konsumen ya. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang dari produsen bisa langsung ke konsumen. Ini yang disebut tren ke depan, the death of middleman, kematian orang tengah. Bukan berarti semua middleman akan hancur, tidak, tapi ya perannya akan berkurang. Nah, sehingga kalau untuk generasi yang sekarang, kenapa kita malah memulai masuk di sini? Ya, kalau mau kan kita ajarin dulu punya keahlian. Mudah-mudahan kita bisa produce, nggak cuma ngandalin import, kita produksi, malah memberdayakan masyarakat banyak, menciptakan lapangan pekerjaan, malah bisa ekspor dong. Jadi mindsetnya dibalik, seringkali kita cuma berpikir ngimpor, ngambil barang dari Cina, jual di Indonesia. Penduduk Cina itu berapa miliar, jadikan mereka konsumen, gantian.
Ya, jadi kita yang bikin, kita ekspor. Karena sekarang market itu tidak terbatas. Ada marketnya nggak sih di Semarang? Ada marketnya nggak sih di Indonesia? Tidak ada batasan karena dengan adanya teknologi, this is a big opportunity for you. Untuk generasi kalian, ya mindset market itu udah nggak ada batasan, kota ataupun negara. Mikirnya bisa lebih besar, asalkan kita tahu problem lebih banyak orang ya. Nah, expertise mana yang mau dipilih? Karena judul kita hari ini kan pilihan tepat. Nah, memilih expertise. Yuk kita lihat dulu kakak kelas kalian ya, yang tahun ini lulus SMA, waktu mendaftar ke PTN, yang melalui jalur SBMPTN. Ada data dari koran, top 5 pilihan anak-anak IPA dan top 5 pilihan anak-anak IPS. Kita lihat. Untuk anak-anak IPA, saya sebutnya STEM lah ya, Science, Technology, Engineering, dan Math. Bunyinya masih kedokteran, farmasi, IT, teknik sipil, kedokteran gigi. Kalau tadi disamakan dengan data dari Pak Seno ya, topnya masih semua seputar banyakan teknologi ya, data analis, data scientist, AI, big data, digital marketing, automation, banyakan teknologi tapi tidak semua IT ya, ada macam-macam kan ya. Nah teknik pun masih teknik sipil ya. Kemana teknik material? Kemana teknik fisika? Kemana teknik-teknik yang lain ya? Konversi energi, sustainable energy engineering, masih jarang. Untuk anak IPS, bunyinya masih psikologi, hukum, manajemen, ilmu komunikasi, dan akuntansi. Bukan berarti 10 jurusan ini jelek ya. Tadi Pak Seno katakan, ya jurusan itu tidak ada yang jelek. Cuman, kalau orang Indonesia ngumpul di jurusan yang sama, kurang lebih selama puluhan tahun, sejak saya SMA, bunyinya kok nggak banyak berubah. Nah, yang unik-unik nanti dikuasai oleh asing. Terus kita demo. Ini gimana sih pemerintah membiarkan asing masuk Indonesia? Loh, tapi orang Indonesia nggak mau ngambil keahlian yang unik. Ya, gimana? Padahal dibutuhkan demand-nya. Nah, tapi Bu Ina, kalau saya ngambil jurusan yang aneh-aneh, nanti mau jadi apa? Selalu pertanyaannya begitu ya. Mau jadi apa? Tadi Pak Seno juga menggunakan reference World Economic Forum ya. Ini ada reference juga dari World Economic Forum. 65% anak-anak zaman now akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Saya ulangin, 65% anak-anak zaman now akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Jadi, pertanyaan mau jadi apa sebetulnya sudah tidak lagi relevan ya. Kalau Deddy Corbuzier waktu kecil ditanya, besok gede mau jadi apa Deddy? Dia nggak bisa bilang saya mau jadi podcaster kan. Nah, belum ada zaman itu. Ya, jadi pertanyaan ini sudah saatnya kita delete dan kita ganti ya. Bukan mau jadi apa, tapi what you can do with your expertise, what you can do with your major, what you can do with your degree. Dengan memiliki expertise ini, bisa ngapain aja? Wah, the limit is your imagination, tergantung your creativity tadi ya. Menyelesaikan ada masalah apa, dengan keahlian ini saya bisa ngapain to solve your problem. Kan gitu ya. Bagi yang ikut webinar saya tahun lalu, ini pengingat wawancara saya dengan Cahyo Alkantana ya. Kalau orang tua misalnya punya anak tahu-tahu bilang, "Mah, Pah, saya mau ngambil jurusan biologi kelautan." Pasti yang kepikir pertama pertanyaan tadi kan, mau jadi apa? Nah, saya kasih contoh hasil wawancara saya dengan lulusan biologi kelautan ya. Dan inilah yang membuat saya menseriusi dunia itu, membuat film bawah laut. Kemudian pertanyaannya, apakah ini bisa menghidupi saya gitu ya? Menjamin nggak? Kalau cuma buat hobi itu nggak menjamin. Akhirnya saya mencoba menjual ke luar negeri. Jadi saya ada kantor di Bristol waktu itu, di UK di sana. Dia mensuplai film-film di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gitu ya. Nah, dengan suplai itu tentu kita harus serius bikinnya. Makanya background pendidikannya pun juga harus serius ya di bidangnya. Pokoknya saya ngambil tentang masalah hiu. Kalau saya tidak paham ikan hiu, lu ngomong apa? Lu ngomong tentang ikan hiu, lu nggak tahu ikan hiu gitu kan. Jadi di situ saya serius
Sehingga saya mengambil sampai S3 di bidang kelautan karena memang saya serius untuk bikin film. Jadi intinya saya itu studi itu hanya untuk membackup pekerjaan saya gitu ya. Ya, lulus dari biologi kelautan, bisa apa ya? Bisa jadi pengusaha seperti Cahyo Alkantana. Cahyo bisnisnya banyak banget. Jadi pembuat film di kehidupan liar sambil diving. Waktu ngambil biologi kelautan tuh ada mata kuliah diving ya, ada menyelamnya, bikin film. Nah, film-filmnya itu dijual. Contohnya ada Jawfish lagi hatching sekian detik, laku di lebih dari selusin stasiun TV dunia dengan harga 225 juta rupiah per video. Ya, kalau saya yang nyelam, mungkin nggak laku ya, karena saya nggak tahu ini ikan aneh apa enggak gitu. Di luar negeri ada nggak sih atau cuman di Indonesia? Unik nggak sih? Terus ikan ini bentar lagi hatching nggak sih? Dia lagi hamil nggak sih? Saya nggak tahu perilakunya. Nah, bisa dibuat apa? Tadi bisa bikin film. Cahyo tadi ada kalimat yang menarik. Saya serius mau bikin film. Loh, kenapa jurusannya biologi kelautan? Kenapa bukan perfilman? Karena seringkali tadi kita berpikir mau jadi apa? Mau jadi pembuat film, berarti jurusannya perfilman. Mau jadi pebisnis, berarti jurusannya bisnis. Nah, itu yang selama ini membuat kita kurang terbuka wawasannya, ya akhirnya banyak salah persepsi seperti tadi. Kalau boleh saya ibaratkan, ini dilihat gelas dan air. Jadi Cahyo mengambil biologi kelautan, itu ibarat airnya, konten. Lu mau bikin film tentang hiu, lu nggak ngerti tentang ikan hiu. Jadi dia menguasai kontennya. Filmnya itu, perfilman itu saya katakan gelasnya. Ya, sama dengan kalau mau bikin film tentang anak skizofren misalnya. Nah, kalau kita ngambil jurusannya psikologi, itu airnya. Kita menguasai tentang anak skizofren, anak otis itu seperti apa, jadi filmnya dalam banget. Kalau kita nggak menguasai cuman kulitnya doang, anak otis mah nggak kayak gitu nih, orang yang bikin film nggak ngerti, nggak seru filmnya kan gitu. Nggak bagus filmnya, ditonton juga nggak enak. Ya, saya menguasai tipe-tipe kepribadian. Saya nonton film film seri gitu-gitu ya. Peran karakter-karakter yang ada di sana itu benar-benar ini film yang bagus-bagus ya, benar-benar mengikuti teori tipe kepribadian yang ada. Jadi nggak simpang siur. Kalau orang ini saya amati dia tipe kepribadian A, dalam serialnya nggak pernah melenceng dari sana. Berarti ini bukan asal bikin. Bukan asal bikin nih figur kepribadiannya seperti ini. Enggak, ini melalui research yang mendalam, luar biasa. Bener loh, orang kepribadian kayak gini cenderung mereka dalam hidup begini. Dan di film itu memang diceritakan seperti itu. Ya, jadi nggak asal itu film yang keren, itu karena mereka menguasai kontennya. Nah, tadi yang mungkin berbeda dari jurusan anak IPS yang ngetren belakangan ilmu komunikasi. Bukan itu jelek, tapi belakangan jadi rame banget anak-anak zaman now pengen ngambil jurusan ilmu komunikasi karena mereka pada suka bikin konten, jadi YouTuber, influencer gitu ya, podcaster kayak Deddy Corbuzier, tinggal modal ngomong duitnya miliar gitu kan. Ada bahayanya. Kalau kita ngambil ilmu komunikasi itu ibarat ngambil gelasnya, kontennya kadang tidak mendalami, terus mau ikut-ikutan komentar tentang misalnya vaksin lah, pandemi lah, padahal dia tidak meneliti tentang vaksin. Hati-hati. Apalagi banyak misleading information ya di media. Ya, jadi ini yang saya ambil contoh ya, mau ambil airnya waktu kuliah atau mau ambil gelasnya. Intinya kita harus punya dua-duanya. Silakan dipilih mana yang saya mau gelarkan, mana yang saya ambil tetap tapi non gelar. Ya, silakan. Tapi pada prinsipnya kita harus kuasai keduanya. Nah, tadi saya katakan banyak informasi hoax juga ya di sosial media atau di berita-berita bahkan ya. Sekarang banyak media yang saya juga udah nggak pernah dengar lagi. Ini media apa gitu, tahu-tahu WhatsApp saya nginterview, saya udah nggak pernah lihat juga medianya. Nah, berdasarkan data di Kominfo, kita ini di Indonesia ada 800.000 situs penyebar hoax. Nah, ini problem se-Indonesia, gede skalanya ya. Barang siapa bisa peka, bisa menyelesaikan problem ini, bahkan menurut saya seluruh dunia sekarang kan penyebar hoax. Kalau dilihat di
Kominfo. Topik apa sih? Ini udah urut ya dari topik yang terbanyak. Ini udah rankingnya. Nomor 1 ternyata sosial politik, paling gede hoaxnya. SARA, kesehatan, makanan, minuman, penipuan keuangan. Bayangin, penipuan keuangan bisa bikin orang sampai depresi dan bunuh diri ya, dampaknya luar biasa. Mungkin orangnya cuman mau iseng gitu ya. Nah, terus berita duka juga di hoaxkan, coba ya. Jadi dampaknya apa saja sih? Dampaknya luar biasa, perpecahan, kecemasan, kesehatan mental, sampai bunuh diri bisa aja ya. Kebencian, kemarahan. Nah, ini problem besar. Tanpa kita sadari kita cuma mau iseng kadang-kadang nyebarin hoax, tapi bisa jadi ada orang yang sampai depresi dan bunuh diri. Ya. Nah, saya minta mungkin Kak Patrick untuk membuka chat ya. Coba silahkan dijawab di chat. Yang jawaban benar nanti dapat hadiah dari Miss Arlene ya, dari Sun Education. Untuk mengatasi problem ini, anak-anak zaman now harus punya kemampuan berpikir kritis ya. Jurusan apa yang paling syarat mengajarkan kemampuan berpikir kritis? Psikologi, hukum. Oke, apalagi? Psikologi. Filsafat, ya kita udah dapat pemenang tapi kayaknya cepet banget tadi. Coba silakan dibantu dari tim nyari yang pertama. Filsafat ya. Oke, ini udah kelas 10 IPS 2, Favian Lis Priyadi. Tolong dicatat ya Kak Fani ya. Ya, oke. Wah, selamat untuk Favian ya. Nah, jurusan filsafat. Ini ada beberapa siswa saya yang sebetulnya tertarik tapi orang tuanya selalu melarang jurusan filsafat. Dengan pertanyaan yang sama, mau jadi apa? Ya, jurusan filsafat. Jangan, nanti murtad. Jangan, nanti ateis. Banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, kalau kita intip mata kuliah jurusan filsafat di UI nih ya. Logika mata kuliahnya ya, filsafat analitik. Dan kemampuan menganalisa ini bisa diterapkan ke banyak bidang. Untuk mampu berpikir kritis, awalnya berangkatnya itu dari mempertanyakan. Bukan bertanya ya, mempertanyakan. Doubt the default. Bahkan meragukan yang sudah ada. Nah, dari tahun 2013 saya seminar, banyaknya C yang dibutuhkan untuk skill abad 21. Curiosity, collaboration, cross-cultural understanding lah, critical thinking, dan lain-lain. Dari 2013 saya sudah katakan, dari semua C itu, yang paling sulit menurut saya di Indonesia adalah critical thinking. Karena startnya dari mempertanyakan. Sedangkan di Indonesia, mempertanyakan seringkali dianggap nggak sopan. Yang guru kamu atau saya? Nah, yang dosen kamu atau saya? Saya ini S3 loh. Kamu S berapa? Ya, jadi kok mempertanyakan? Kan saya lebih tahu. Saya udah kuasain, saya pernah ngobrol sama dosen. Saya belajar master di Amerika. Saya udah kuasain semua itu tentang sistem pendidikan se-Indonesia. Sudah, hati-hati. Kalau kita sudah mempunyai mindset gelasnya sudah penuh. Kalau gelasnya udah penuh, berarti udah nggak bisa diisi lagi. Ya, makanya ada pepatah kan, padi harusnya makin menguning makin merunduk ya. Saya dibilang konsultan jurusan. Semakin banyak saya baca soal jurusan, saya itu makin merasa, buset banyak banget yang saya tuh belum tahu. Bukan berarti saya sudah tahu semua. Enggak, masih banyak sekali. Ya, yang belum, kita masih bisa belajar lagi gitu. Jadi orang-orang dewasa harus legowo ya untuk dipertanyakan oleh anak-anak generasi muda. Nah, apalagi menyangkut masalah sensitif ya, seringkali kalau ada anak mau masuk filsafat selalu yang dibahas agama. Takut sekali anaknya pindah agama atau malah ateis tadi, yang disalahkan jurusannya. Padahal justru harus dipertanyakan oleh anak-anak kita agama itu ya. Kita harus bisa menjawab dengan logis. Jadi seringkali kalau anaknya mendapat jawaban nanti di tempat lain, yang disalahkan jurusannya, bukan jurusannya. Kita harus legowo, iya. Refleksi diri dong, ini salah saya sendiri kok tidak bisa memberikan jawaban yang logis kepada anak saya atau anak didik saya. Bukan jurusannya yang salah.
tadi Pak Seno katakan jurusan mah udah pasti di research ya, bagus ya. Nah, jadi sering kita menyalahkan dulu yang lain padahal kita lupa refleksi diri sendiri. Ini kalau kita mau maju, mau lepas dari hoax, critical thinking sangat diperlukan. Kalaupun Bapak Ibu mau nanya tetap dari filsafat bisa jadi apa Bu Ina? Bisa jadi bilioner juga kok. Ini ada lulusan filsafat dari Oxford S2, Reid Hoffman, pendiri LinkedIn. LinkedIn tahu ya, sosial media tapi yang khusus untuk karir. Nah, S1-nya jurusannya Symbolic Science dari Stanford. Wah, apa lagi tuh kayak Da Vinci Code gitu ya. Mau jadi apa? Ahli simbol gitu kan. Kalau dilihat konten mata kuliahnya keren banget. Ini mah multidisiplin banget. Ada komunikasinya, ada filsafatnya, ada psikologinya campuran. S2-nya. Instead of a business education, he pursued his master's degree in philosophy di Oxford. He told us that the analytical and thinking skills he learned have made him a better investor and entrepreneur. Ya, jadi setiap jurusan memungkinkan kita juga untuk jadi investor, jadi entrepreneur ya. Dan kalau kita lihat data di LinkedIn, data nih ya, jadi saya tidak menggunakan reference individu. Hati-hati, pada saat kita mau berargumentasi, seringkali kita pakai referensinya individu. Jangan ngambil filsafat karena teman saya, menurut saya orangnya aneh. Orangnya aneh bukan jurusannya, karena teman saya, ya 1-2 orang, karena saudara saya, tetangga saya, itu reference individu. Saya sempat lihat data di LinkedIn itu sendiri, lulusan filsafat di seluruh dunia, data nih, kebanyakan kerja di mana? Terus saya save top 3-nya. Yang pertama banyak di pendidikan. Bukan karena dia nggak bisa dapat kerjaan lain, karena kalau ditarik mundur banyak permasalahan itu ternyata ujung-ujungnya pendidikan sih. Ya kan, korupsi ujung-ujungnya apa? Kalau untuk solusinya, pendidikan, karena solusi itu karakter, solusi itu mental, bukan action, bukan tindakan. Ya, tapi karakter, korupsi. Kemudian kemiskinan, solusinya apa? Pendidikan lagi kan, sebetulnya. Yang kedua, tidak hanya jadi guru atau dosen ya, tapi bisa menjadi pembuat kurikulum, peramu kurikulum. Kemudian media, banyak lulusan filsafat itu mereka jago sebagai copywriter. Jadi mengemas problem ini satu paragraf, kalau dikemas, ini sebetulnya cuma 2 kata ini loh intinya. Jadi nggak ribet. Ya. Jadi suami saya pernah cerita, dulu waktu SMA ada guru sejarah keren banget ya. Kalau ngasih soal, jawabannya tidak boleh lebih dari 3 baris. Kalau lebih dari 3 baris, artinya kamu nggak ngerti. Ya, jadi emang singkat tapi kamu nangkep nggak maknanya apa? Lulusan filsafat jago banget di situ. Dan itu bicara advertising kan? Kita lihat apa Nike, just do it, gitu kan selalu ada kata-katanya ya. Atau apa Oppo, #selfie expert. Jadi dikemas iklannya hanya dari 2 kata itu aja, sangat tajam. Oh, HP untuk selfie apa? Oppo misalnya, supaya nancep. Ya, nah itu contoh dari filsafat ya. Tadi IPA sudah, contoh ini hanya contoh ya. Kita nggak mungkin membahas lebih dari 1000 jurusan di satu sesi saja ya, di 60 menit. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ekspertis mana yang harusnya dipilih untuk anak saya, untuk saya, individu? Nah, ini nggak bisa digeneralisasi, karena masing-masing individu kan beda-beda. Anak lahir tidak kertas kosong, punya potensi bawaan masing-masing ya. Jadi tadi Pak Seno juga sudah saya catat awalnya dari kenali diri dulu, kenali fokus pada pengembangan potensi anak masing-masing. Ya, ini bukan psikotes, tapi kita kuis aja. Silahkan kembali ke Jamboard. Di halaman berikutnya, Anda akan melihat lukisan. Sebutkan kata-kata pertama yang muncul begitu ngelihat lukisan ini. Saya tidak akan ngasih contoh. Tradisional, oke. The first thing that comes to your mind. Jualan, oke. Ini saya sebut orang kiri. Jual beli, oke, orang kiri. Kerja keras, nenek, orang kiri. Tua, bahagia, kebahagiaan, orang kanan. Bahagia, oke. Kreatif ya orangnya, oke. Jualan, pedagang,
banyak orang kiri ini ya. Damai. Kanan, orang tua nongkrong, orang kiri, bersosialisasi. Kepribadiannya banyak yang kiri. Saling melengkapi, oke? Murah senyum, artistik, sederhana tapi bahagia, itu kanan. Kerja keras, oke, jual beli. Banyak sekali yang kiri ya, tapi paling nggak ada contoh yang kanan ya. Apa artinya kiri kanan nanti saya jelaskan, tapi yang menjawabnya lebih bahagia meskipun sederhana gitu-gitu ya. Sementara yang menjawab jual beli tradisional itu yang saya sebut orang kiri, pedagang gitu ya. Nah, kita lihat bedanya. Sekali lagi ini bukan psikotes ya, hanya saya mau kasih contoh saja. Yang orang kiri tadi saya sebutkan itu tipikal orang sensing, dari kata senses, kelima panca indera, sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang, kita alami. Jadi dia orangnya biasanya lebih detail oriented, lebih ngelihat faktanya. Faktanya ini orang jual beli, faktanya ini nenek, apa adanya. Mereka lebih belajar dari past experience. Jadi misalnya mau belajar tentang perilaku gajah. Gajah itu seringkali, gajah itu nggak lupa seumur hidup. Kalau kita baik sama dia, dia ingat kita seumur hidup. Kalau kita pernah jahatin dia, dia akan ingat seumur hidup. Untuk orang sensing, mungkin dia pernah ke kebun binatang. Waktu di kebun binatang, dia mengalami itu, jadi dia akan ingat pengalaman itu. Bagi anak intuitif, dia nggak perlu pernah mendapatkan pengalaman tersebut. Misalnya dia hafal tipe-tipe dan karakter dinosaurus. Padahal dinosaurusnya udah nggak ada, udah punah ya. Jadi nggak bisa dialami dengan past experience. Tapi tipe intuitif waktu kecil, kalau dia sudah suka dinosaurus, dia bisa hafal tipe-tipe dinosaurus. Kalau dia suka hiu, dia tahu tipe-tipe hiu. Kalau dia suka mobil, dia tahu tipe-tipe mobil. Minggu lalu saya counseling, ada ibunya bilang gini, benar Bu Ina, dia tuh ya waktu 3 tahun, anak saya nih ya, dia lihat lampu mobil aja, dia udah tahu itu tipe mobil apa, baru dari lampunya doang, dan baru 3 tahun gitu ya. Nah, jadi anak-anak intuitif, biasa mereka lebih ngelihat the big picture, imagination, makna, pattern, ini kesederhanaan ya, kebahagiaan di dalam kesederhanaan. Mereka lebih melihat metafor dan connection, meaning. Nah, anak intuitif mungkin sering dijuluki tidak fokus, karena kan pikirannya ngelompat. Bukan apa fakta yang dilihat kan. Fakta yang dilihat ini nenek-nenek jualan, tapi dia udah lari ngebayangin yang lain. Ya, terus mungkin dia terus membahas tentang kesederhanaan, apa sih arti kesederhanaan? Philosophical banget. Jadi mereka sering dianggap, diajak ngomong A, kok dia melenceng ngomong topik yang lain sih, anak saya nggak fokus. Ada yang sampai diajak ke psikolog, dikira otis lah, ADHD lah. Ya otis, ADHD itu ada, tapi nggak semua. Ada yang simply karena anaknya memang intuitif. Ya ada ibu-ibu yang ngotot, dari kecil anaknya dibawa ke sana kemari, gurunya semua bilang anak ibu normal, malah marah-marah. Kan saya yang hidup setiap hari sama dia, orang-orang ini nggak ngerti, semua pada bilang anak saya normal, saya tahu anak saya nggak normal. Jadi saya ajak ngomong misalnya tentang apel, dia ngomongin tentang apa hal yang lain. Karena apel itu mungkin mengingatkan dia pada Apple computer, mungkin Steve Jobs ya kan, mengingatkan dia pada putri salju, makanya dia mungkin ngomongin soal putri salju. Dikira nggak fokus, dikira berkebutuhan khusus. Ya, jadi kadang-kadang mereka hanya simply karena mereka intuitif, pikirannya ngelompat. Nah, hanya tahu satu tipe kepribadian bawaan anak-anak kita memudahkan memilih expertise, memilah-milah meskipun industrinya sama. Contoh, di bidang musik misalnya ya, ini tipikal biasanya anak-anak sensing seperti ini. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ya, Felix Irwan ini kalau dilihat di YouTube-nya, viewersnya juga jutaan ya, jadi sukses juga ya. Tapi kalau kita ngelihat videonya, semuanya cover.
Jadi dia mengcover lagu-lagu yang sudah terkenal dan dia perform tanpa ada modifikasi yang cukup berarti lah, ikutin aja. Jadi anak-anak yang kalau belajar musik ada not balok ya udah ikutin aja gitu. Jadi tadi yang masak ada resep ya udah ikutin aja, menggambar ada contoh ya dia ikutin aja contohnya. Ini tipikal anak-anak sensing. Ya dia nyamannya di situ, tetap bisa sukses ya. Nah, tapi beda dengan tipikal anak-anak intuitif. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saya. Naikkan yang otak, tunggu pola batu, biar di rumah saya. Di rumah aja, ini mau bangun, laikan tungkar, ribanua, untuk bangun ini lahir, ciumkan bola, ribalah waktu, di satu kali. Ya, padahal orang-orang itu nggak ada yang nyanyi sih ya. Orang-orang itu cuma ngomong dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi anak intuitif kalau masuk ke jurusan musik, kita akan bisa mengembangkan potensinya kalau memilih peminatan composing, tidak sekedar performing. Untuk anak sensing lebih nyaman kalau dia di performing dulu. Setelah pengalaman lama, mau dilatih intuisinya bisa, tapi jangan dibalik. Kalau dibalik bingung, ya bukan zona nyamannya. Nah, itu untuk dunia musik. Untuk anak-anak IPA, industri makanan nih, sama-sama makanan, tapi sudah terpilah. Bagi yang tipe intuitif, food science mungkin lebih nyaman. Bikin mie instan dari kulit semangka, lebih sehat kali ya gitu. Orangnya memang lebih iseng kan, pikirannya ngelompat. Ya, sementara anak sensing, kan fakta apa adanya, mereka lebih cenderung follow. Jadi proses pengawetan makanan di pabrik atau minuman sudah terbukti jalan pakai kimiawi ini, ya udah gitu, pakai yang sudah terbukti. Jangan nyoba sesuatu yang baru. Kalau mau nyoba sesuatu yang baru kan di lab dulu tuh, jangan di pabriknya percobaannya ya. Nah jadi kalau yang intuitive food science, yang sensing food technology, nah itu mereka di zona nyamannya masing-masing. Ini yang mengembangkan potensinya masing-masing. Ada tempatnya sendiri-sendiri ya. Dua-duanya pinter ya, cuman beda pinternya. Yang kanan pinter mikir, yang kiri pinter kerja. Nah, kalau mau yang karirnya luar biasa, nanti biasanya mereka kalau berkolaborasi itu keren banget. Ya, nanti kita bahas. Tapi yang untuk anak-anak IPS, yang sensing, start di akuntansi dulu mungkin lebih nyaman. Kalau yang intuitif bisa langsung melompat ke finance. Accounting bicara fakta apa adanya, ya angka-angka apa adanya, udah catat aja pemasukan pengeluaran. Kalau anak intuitif finance biasanya orangnya multidisipliner, dia juga kadang ngelompat dengerin berita politik, bukan berarti harus ngambil jurusan ilmu politik, tapi itu tipikal juga anak-anak finance. Donald Trump kalah, Joe Biden menang, perang dagang sama China lanjut apa enggak, ekonomi Indonesia dampaknya bagaimana, bisnis kita terdampak apa enggak. Nah, berpengaruh terhadap keuangan. Ganti presiden di Prancis, di Itali, kenapa saham Indonesia anjlok, apa hubungannya? Nah, itu anak-anak intuitif, mereka nyaman kan melompat kan dia, inget apel dia inget Putri Salju kan? Nah, inget presiden dia inget saham gitu. Jadi memang itu zona nyaman dia gitu, untuk menghubung-hubungkan multidisiplin. Ya, bukan berarti anak sensing nggak bisa ke finance, tapi dia harus keluar dari zona nyamannya. Nah, untuk anak-anak seni ya, banyak yang salah persepsi kan, kalau suka gambar berarti aku jurusannya arsitek. Sudah ada yang lulus arsitek datang ke saya, dia kerjanya drafter dan dia merasa karirnya nggak kemana-mana. Kuliah juga dimaki-maki dosen mulu. Setelah saya tes dia tipe sensing. Nah, padahal arsitek itu abstrak, tanahnya masih kosong, harus bisa ngebayangin kan. Konseptor, jadi intuitif itu konseptor. Interior design itu konseptor, fashion design itu intuitif. Tapi anak sensing, mereka sih pembuatnya kan pinter kerja.
Nah, mereka yang bikin furniture-nya gitu kan. Atau kalau di ITB ada jurusan Kriya, atau di ISI, Jogja, Bali, Kriya itu art and craft lah ya kalau di luar negeri. Kadang dibagi, kalau di ITB kalau nggak salah dibagi dua, tekstil dan keramik. Jadi kalau tekstil, proses pembuatannya, serat kain ada apa aja, pewarnaannya, jadi bisa membuat kain, bisa jadi supplier, fashion designer, atau interior designer kan. Nah, jadi tetap bisa di industri yang kurang lebih sama ya, tapi peran kita berbeda. Nah, kalau keramik mungkin bisa bikin keramik untuk flooring dengan motif batik, bisa ekspor kan sebetulnya. Ya, anak-anak sensing sebetulnya lebih zona nyaman ke sini daripada dia bikin konsep. Ya, oke. Nah, tadi Pak Seno juga mengatakan kolaborasi kan ya. Setuju, dan Pak Seno katakan fokus pada pengembangan potensi. Karena kadang kita berpikir orang tua nih, seringkali kita punya harapan ya. Waktu ibu-ibu hamil kita punya harapan anak kita cewek atau cowok, tapi tetap Tuhan yang menentukan kan. Sama dengan tipe kepribadian ini. Mungkin ada masing-masing punya idealisme sendiri, berharap anaknya finance jago gitu ya untuk investment dan lain-lain. Jadi berharap anaknya intuitif. Jebret lahir Tuhan yang menentukan. Anaknya sensing gitu kan. Bisa nggak selalu nanya ke saya, bisa nggak diubah gitu. Kepribadian itu ibarat zona nyaman, misalnya saya nulis, saya lebih nyaman pakai tangan kanan. Bisa nggak saya diubah nulis tangan kiri? Bisa, dilatih. Tapi sayanya kagok nggak nyaman. Tulisan saya mungkin tidak sebagus mereka yang aslinya left-handed atau kidal ya. Nah, jadi daripada kita menghabiskan waktu sibuk untuk melatih kelemahan kita, bukan berarti kelemahan kita nggak usah dilatih ya. Tadi Pak Seno bilang kita punya kekurangan ya, kalau bisa dihilangkan, tapi kalau nggak ya dikembangkan gitu ya. Tapi pembagian waktunya nih, saya lebih setuju fokus lebih banyak waktu mengembangkan strengths kita. Karena waktu kita sudah habis mengembangkan kelemahan, malah yang aslinya kuat dari diri kita nggak dikembangin, habis. Jadi kalau ibaratnya misalnya saya monyet nih ya, keahlian saya tuh manjat gitu kan, pohon apel. Nah, daripada saya menghabiskan waktu latihan lari, saya tetap kalah sama kuda sama citah gitu ya. Kenapa enggak saya ajak kolaborasi aja deh kuda sama citahnya. Kuda, kamu lari ke sono ya, di situ ada danau, kamu ambil air. Di sini ada pohon, saya manjat. Apel, 5 menit lagi kita ngumpul, kita piknik, kita dapat makanan, dapat minuman ya. Daripada saya sibuk lari waktunya habis sampai danau airnya habis. Karena saya kalah sama kuda atau citahnya. Makanan yang nggak dapat, minumannya juga nggak dapat dua-duanya. Ya, dan inovasi terbaik itu lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Makanya kenapa Karangturi Pak Seno mengajarkan ke sana ya, berkolaborasilah, berinteraksilah dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Jadi yang ikut webinar saya 2 tahun lalu mungkin masih ingat kan, inovasi perusahaan VR pertama di Indonesia, Cinta VR. Ya, kalau kita lihat pendirinya 3 orang ini, dari tampangnya aja udah latar belakangnya beda-beda. Andes Rizky dari kelas ekonomi bawah, lulus SMA nggak bisa, langsung kuliah. Harus kerja dulu jadi SPB, sales promotion boy di mall. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang-orang semacam itu, jangan menganggap remeh. Bisa jadi suatu hari kalian malah kerja sama dia. Karena sekarang karyawannya Cinta VR ini ada 40-an. Lulusan luar negeri bisa kerja di situ. Ya, jangan buru-buru menghina orang. Kemudian Akira So, orang Jepang. Andes Rizky, anak orang nggak punya, kenapa bisa ketemu sama orang Jepang? Nah, network zaman sekarang tidak ada batasan tadi saya bilang ya. Karena bisa dilakukan online ya. Jadi Andes join komunitas VR digital, global market ya. Bisa ketemu sama orang Jepang, bahkan Akira pindah ke Jakarta sekarang karena business is doing so well. Ya, projectnya dari 400 juta sampai 1 miliar per project. Dari 10 negara kliennya. Andrew Steven, ini yang kita sebut WNI keturunan, bagi saya pribumi juga lah ya, udah lahir generasi keberapa di Indonesia. Nah, ini lulusan luar negeri jurusan VR. Lulusan luar negeri berarti ekonomi menengah ke atas ya. Jadi ini bauran orang yang ilmunya beda, kelompok ekonomi beda, rasnya beda ya kan. Malah menghasilkan inovasi yang
luar biasa. Ya, jadi kesimpulan dari webinar kita kali ini, masa depan sudah penuh ketidakpastian ya. Tidak ada lagi yang pekerjaan yang aman ya. Era disrupsi, jadi anak-anak pertama bukan masalah jurusan yang paling tepat dulu. Pertama mindsetnya dulu nih. Mindsetnya harus punya mindset inovatif. Bagaimana caranya? Tidak dari ide, tapi dari problem. Dari mana kita ketemu problem? Peka terhadap masalahnya orang lain, bukan saya dan saya. Kita nggak bisa memecahkan masalah kalau nggak punya keahlian. Keahlian mana yang dipilih sesuaikan dengan potensi pemberian Tuhan ke kita, anak-anak kita masing-masing. Kalau sampai ada hal yang anak kita memang tidak berpotensi ke sana, ya ingat, ajarin anak-anak kita berkolaborasi. Karena inovasi terbaik seringkali lahirnya dari kolaborasi yang justru sangat radikal. Jadi, dalam memilih jurusan untuk masa depan, it's not about what you can be. Ya, it's about what you can do with your expertise. So at the end of the day, actually, basically you can design your own career. Saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan saya kembalikan ke Miss Amel dan Miss Ririn. Baik, terima kasih Miss Inalim. Wah, sudah ada yang langsung angkat tangan, Miss? Iya, oke. Sebentar, kita cek. Iya, baik. Miss Nana. Gini Miss Ina, kalau yang orang tua yang mungkin sekarang usianya putra-putrinya sudah kelas 12 ya, mungkin sepertinya kayaknya mengidentifikasi anak kita sensing atau intuitif itu mungkin sudah ketinggalan kali ya, karena sudah kelas 12 dan sudah tinggal menentukan karirnya. Sekarang kalau orang tua yang mungkin masih punya kesempatan nih, misalnya kelas 10 dan kelas 11 nih, orang tua yang kelas 10, kelas 11, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi anaknya sensing atau intuitif tadi, kemudian kita berikan kebebasan mereka untuk memilih. Nah, kadang-kadang kita kan sebagai orang tua punya kekhawatiran nih, punya was-was lah. Karena kan kita tidak tahu masa yang akan datang seperti apa. Nah, kekhawatiran kita itu kadang-kadang mengarahkan kita untuk protektif, lalu ujung-ujungnya ngatur-ngatur gitu lah ibaratnya ya. Nah, kira-kira kalau hal-hal seperti itu sah-sah saja nggak sih kita sebagai orang tua yang inginnya ngatur-ngatur anak untuk seperti itu? Walaupun kita tahu bahwa anak kita itu adalah sensing atau intuitif gitu. Untuk membantu mereka istilahnya memilihkan apa yang jadi kehendaknya mereka, kemudian juga mereka bisa lebih punya wawasan untuk kedepannya lah seperti itu. Gimana itu, Miss? Ya, terima kasih Mr. Nana. Mungkin sedikit komentar kalau untuk orang tua kelas 12, saya tidak mengatakan sudah terlambat ya untuk mengenali sensing atau intuition, karena kalau bicara karir kita bicara 30-40 tahun ke depan. Jadi tidak terlambat menurut saya, karena banyak juga yang sudah kerja, terus apalagi pandemi begini ya, yang tadinya yakin banget animasi gitu, setelah kerja 1 tahun baru ke saya, baru mulai bertanya-tanya sebetulnya aku cocok gak sih, setelah kerja 1 tahun kayaknya bosen juga, baru sekarang mempertanyakan sebetulnya aku ini potensinya kemana ya. Nah, jadi sebetulnya hati-hati, be careful with what you think you know ya, hati-hati kalau sudah merasa justru sudah tahu. Nah, nggak ada salahnya, tidak ada terlambatnya ya, kelas 12 kita mulai refleksi anak saya dulu, kalau mainan apa ya, kayak gimana ya, hafal tipe-tipe mobil atau cuman digerak-gerakin ya gitu. Ya, kalau sudah terlambat banget untuk, karena dulu dipegang mbak, babysitter, karena sibuk kerja ya cari uang orang tua, jadi nggak sempat observasi, ya terpaksa menggunakan pihak ketiga ya, dicoba dites. Tapi ingat, tes itu baru hipotesa ya, baru dugaan. Kalau belum diverifikasi dengan konsultannya, itu baru hipotesa. Jadi bisa aja anak ngisinya berdasarkan jawaban yang ideal, yang diharapkan oleh selama ini orang di sekitarnya mengharap orang itu harusnya organize. Bisa aja dia menjawab dia itu orangnya organize, padahal aslinya enggak gitu. Ya, jadi harus diverifikasi kalau tes. Yang kedua, kalau boleh nggak sih sebetulnya orang tua ngatur? Oke, kalau memaksakan kehendak sebetulnya tidak bijaksana ya, karena tapi kalau membebaskan sepenuhnya, nah ini juga nih
Bukan berarti ini spektrum yang satu, habis itu berarti kita harus ke sini. Jadi banyak orang tua yang bangga, saya tuh nggak pernah maksa anak kok, saya membebaskan dia. Sebetulnya itu juga kurang bijaksana. Karena anak usia 12 sampai 18 tahun itu lagi proses pencarian jati diri. Mereka masih bingung. Mereka itu butuh arahan. Mereka itu butuh guidance. Ya, jadi yang ada terlalu maksa enggak, terlalu membebaskan juga enggak. Sebetulnya kita ini orang tua teman diskusi. Kalau anaknya lagi kepengen ini karena terpengaruh teman, atau ini lagi career expo ada yang ngomong, wih keren banget, dia mau A. Habis itu sekian lama, ganti lagi, dia mau B. Orang tua perannya kita banyak teman diskusi ya. Oke, kenapa kamu tertarik ke situ? Datanya mana gitu kan? Jadi bukan ngatur, tapi kita tanya balik, memastikan bahwa anaknya memang sudah tahu kenapa dia memilih bidang itu. Alasannya. Jadi teman diskusi ya. Bukan mengatur, tapi bukan juga membebaskan sepenuhnya. Kalau boleh saya tambahkan ini, hati-hati waktu, ini yang sering berantem ya, dalam memberikan saran. Giving advice, tidak hanya dari orang tua ke anak atau guru ke siswa, tapi juga dari teman ke teman. Hati-hati waktu kita memberikan advice. Karena kepribadian kita dengan kepribadian orang yang kita kasih saran belum tentu sama. Values kita dengan values yang kita kasih saran belum tentu sama kan? Informasi yang kita miliki dengan yang kita kasih saran belum tentu sama. Nah, jadi ini yang harus dipilah-pilah. Ya, jadi kalau ada orang memberikan saran ke kita, terimalah dengan baik, ucapkan terima kasih, tapi kita harus sekali lagi mampu berpikir kritis. Ya, dia ngomong gitu mungkin karena dia tipenya begini ya. Kalau aku begitu nggak sih? Aku enggak. Dia thinker, dia tipe thinker, aku tuh tipe feeler. Membuat keputusannya berbeda. Values-nya biasanya berbeda, thinker dan feeler. Nah, apa yang dianggap sukses biasanya beda. Ya, jadi ini yang paling penting, coba hati-hati dalam memberikan advice. Ya, begitu Mr. Nana ya. Jadi kita adalah teman diskusi. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Ya, kesempatan kedua langsung ya Miss Ina. Kita berikan kepada yang angkat tangan dulu. 10 IPS 2, Favian Lis Priadi. Miss, jadi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi kalau semisal anak ini punya potensi tapi dikekang karena berbagai hal sama orang tuanya, itu ngakalannya gimana? Soalnya saya punya temen yang kondisinya lagi kayak gini. Ya, selalu problem terbesar masalah orang tua dan anak ya. Jadi ada beberapa faktor, kalau tadi 3 hal itu silakan di breakdown dulu problemnya kenapa orang tua mengekang anak. Jadi nggak buru-buru juga saya ngatakan ini orang tuanya pasti yang negatif. Ya, kita lihat dulu, kita breakdown dulu, kadang-kadang kan dari anak juga mungkin selama ini tidak menunjukkan bahwa dia bisa diberi tanggung jawab gitu. Mungkin ada peristiwa yang membuat orang tuanya jadi nggak percaya lagi, jadi dikekang. Jadi kita masih harus lihat lagi ya, tapi intinya coba di breakdown. Ya, masalahnya di mana? Apakah beda personality antara orang tua dan anak? Apakah beda values? Dipertanyakan. Misalnya, ibunya bilang kamu jadi dokter aja. Nggak mau, aku mau seni patung. Dokter, seni patung, ya debat kusir, nggak ada habisnya. Tapi diskusi ya, dibalik mama pengen aku jadi dokter, sebetulnya apa sih yang dicari dari sosok dokter nih? Nah, jadi kita diskusinya enak. Menurut mama apa sih suksesnya dokter itu apa? Kan duitnya banyak gitu. Nah, jadi kita argue-nya pakai data. Ya, jadi kalau berarti arti sukses buat mama yang penting duitnya banyak. Apakah harus dokter? Selain dokter apa nggak mungkin? Saya juga bisa punya duit banyak misalnya. Nah, diskusi ya. Sampai ketemu di mana. Nah, kemudian values. Kalau informasi. Nah, kalau informasi sama-sama browse, sama-sama research ya. Nah, jadi coba dicari tahu di situ dulu. Tapi ada masalah kedua, yang kalau sampai orang tua sebetulnya belum selesai dengan hidupnya. Orang tua yang belum selesai dengan dirinya. Jadi, saya mengingatkan orang tua di sini bahwa anak-anak kita itu bukan kepanjangan dari hidup kita. Ya, karena saya belum mencapai tahapan seseorang tuh yang sampai, kalau teori Maslow nih ya, ini mungkin saya kasih gambarannya.
Nah, ini teori Maslow. Manusia itu harusnya bisa nyampe ke level tertinggi self-actualization. Jadi saya hidup sekali, maksimalnya saya itu bisa mencapai apa. Kalau sudah nyampe ke sono, kita itu menjadi manusia yang bebas biasanya. Nggak gampang terintimidasi, orang lain sukses kayak enggak. Tapi saya udah mencapai ke sono. Jadi nggak sampai perlu ngatur anaknya. Nah, karena sayanya sudah achieve. Banyak sekali di masyarakat kita sebetulnya orang tua belum nyampe ke sini. Mungkin orang tuanya punya potensi, tapi karena kondisi tidak nyampe. Misalnya cewek dianggap ya jadi ibu rumah tangga aja. Jadi secara financial safety dapat, love, belonging dapat, tapi mungkin tidak memiliki social recognition. Padahal dia potensi karirnya tinggi, tapi nggak ada. Sehingga dia pengen anaknya yang menyelesaikan tahapan hidupnya. Anak aku dokter, jadi dia mendapatkan penghormatan sosial. Karena anak aku dokter, yang bangga ibunya. Ya, jadi ini problem yang agak sulit. Jadi kalau saran saya, kalau orang tua belum selesai dengan dirinya, berarti orang tua yang harus menyelesaikan dengan diri sendiri dulu. Ada luka batin, ada apa. Konsultasi dengan psikolog tidak harus bahwa kita ini orang gila atau orang bermasalah, enggak. Ya, wajar banget. Ada sesuatu yang belum kita terpenuhi lah ya dalam hidup kita. Ada baiknya untuk orang tua selesaikan dulu dengan dirinya. Kalau bisa mencapai self-actualization, kita tidak menganggap anak kita itu kepanjangan dari hidup kita untuk menebus kegagalan hidup kita. Problemnya banyak di sini juga. Begitu Favian ya. Terima kasih, care banget ya menanyakan problem dari temennya. Ini Favian yang tadi menang hadiah ya, menjawab filsafat ya. Oke, thank you Miss Inalim. Kita lanjut nih, ada orang tua siswa sepertinya dari Ibu Carolina Olin. Ya. Selamat siang Ibu Inalim. Terima kasih, ini ketiga kalinya saya mendengarkan dari Ibu Ina dan selalu seneng gitu, selalu mendapatkan sesuatu. Yang ingin saya tanyakan untuk anak saya masih kelas 9 sebetulnya. Kalau yang lalu kakaknya sudah kuliah ini. Dia itu tahu-tahu bilang pengen jadi membuat video di Nat Geo, National Geographic. Nah, kalau tadi kan ada cerita gelas sama air. Nah, dia ini kayaknya tipe yang intuitif. Itu dia di gelasnya apa di airnya? Terus jurusan apa yang pas buat anak saya? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi idealnya di dunia karir sebetulnya kalau kita bisa punya dua-duanya, gelas dan airnya. Kalau kita punya konten saja, tidak ada gelasnya, ilmunya berantakan kemana-mana, nggak ada wadahnya. Tapi kalau kita punya gelasnya doang, nggak ada isinya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Tapi hanya karena keterbatasan waktu dan dana, kita pinter-pinteran memilih salah satu untuk digelarkan. Nah, kalau saya prinsipnya kalau bisa kuliah itu nyari yang lebih sulit ya kan, yang memaksa kita memang hadir dan belajar. Karena yang lebih gampang mungkin ya karena kita suka ya mau nggak mau kan kita ikutin ya. Kayak tadi yang Andes Rizky pembuat perusahaan VR, dia waktu itu ngambil jurusannya fisika, science. Tapi sehari-harinya dia bergaul sama anak-anak FISIP, bikin film dia karena dia hobi. Nah, jadi bikin filmnya, perfilmannya tidak dibuat gelar sama dia, tapi tetap jalan, tetap bikin film. Gelarnya dia cari yang lebih sulit, fisika. Kalau les fisika di luar non gelar mungkin kan lebih sulit daripada aktivitas membuat film di luar bisa. Atau contoh lagi Jenny Su ya, orang Indonesia yang jadi miliarder di Amerika, S1-nya hukum, S2-nya pendidikan di Amerika, terus dia ngambil short course technical writing, menulis. Jadi dia nulis, tapi isinya, airnya itu ya tentang ilmu yang dia miliki ya. Tentang yang tadi pendidikan, hukum, dan itu ada hubungannya juga sama psikologi. Kemudian dia buka pelatihan, bisnisnya banyak jadinya. Nah, kalau mau jadi katakanlah field biologist gitu ya, di Nat Geo, bikin film, itu kalau mau ngambil konten, kalau di luar negeri pilihannya banyak. Jadi bisa aja ngambil, kalau di Indonesia agak terbatas ya. Ada environmental science, ada conservation biology, ada animal behavior, kayak tadi marine biology di Indonesia ada nih.
biologi kelautan. Pada saat ngambil itu, bikin film itu pasti, karena sambil nyelam itu pasti bawa kamera, bikin filmnya. Tapi membuat film di kehidupan liar. Di luar negeri ada lagi sustainability studies. Nah, ini untuk anak intuitif cocok nih. Supaya planet ini sustainable, dia harus belajar multidisiplin. Kebijakan pemerintah berpengaruh, tapi bagaimana caranya, environmental science juga ya. Bagaimana mengubah plastik pakai bahan baku yang terurai misalnya. Kemudian masalah sosialnya, budaya masyarakatnya. Itu juga kebiasaan buang sampah plastik misalnya. Itu juga berperan supaya bumi lebih sustainable. Nah, itu kalau di luar negeri nama jurusannya Sustainability Studies. Banyak, Bu. Berarti lebih ke nanti kalau dia SMA harus IPA ya? Nggak bisa IPS ya? Dia soalnya pengennya IPS sebetulnya. Nah, ini menarik, Bu. Karena mulai tahun ini kan Kemdikbud kita menterinya dipegang oleh orang dari industri ya. Ya. Dan IPA IPS kan sudah dihapus, Bu. Jadi mudah-mudahan tahun depan anak ibu masuk SMA, sebetulnya kelas 10 sudah tidak ada lagi peminatan IPA dan IPS. Kemudian kelas 11 memilih subjek. Nah, dari pilihan IPS mungkin bisa ambil misalnya geografi gitu ada. Dari IPA-nya kalau mau ke arah sana, net geo berarti seputar biologi misalnya. Dan sekarang tuh bisa, Bu. Oh iya, menarik sekali ya. Ya, tapi saya nggak tahu nih, mesti nanya Pak Seno kali ya penerapannya kalau di Karangturi. Tapi itu dari Dikbud ya. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih, selamat siang. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss Inalim. Ini ada Davina Nadia nih. Halo Davina, bisa dinyalakan kamera sama mikrofonnya, Davina? Ya, atau saya bacakan saja ya, biar cepet. Oke, Miss Ina, sampai sekarang saya masih bingung kalau ditanya soal jurusan apa yang mau dipilih. Kalau kata orang, disuruh pilih yang sesuai dengan passion aja. Tapi sampai sekarang saya juga belum tahu passion saya itu di bidang apa. Bagaimana ya mengatasinya? Silakan, Miss Inalim. Oke. Pertama-tama selamat ya, Anda bingung. Karena bingung itu tanda anak mau belajar. Jadi bingung itu memang waktunya di SMA ya. Justru hati-hati yang SMA-nya ini tidak bingung orang tua dan guru harus bingung nih. Kok dia nggak bingung ya? Dia merasa sudah tahu banget. Berarti dia nggak mau lagi belajar hal yang baru. Bingung itu sekarang, lagi SMA. Jangan waktu udah kuliah ataupun udah kerja tadi yang banyak datang ke saya. Loh ternyata baru bingung. Ya, tapi ada dua macam bingung ya. Ini saya tampilkan. Jadi bingung yang hopeless atau bingung yang produktif. Kalau hopeless akhirnya udahlah bingung lah, terserah mama aja deh. Nah, itu hopeless. Bingung yang produktif adalah yang search. Jadi habis ini PR-nya memang banyak nih. Ya, jadi kita harus browsing dulu. Tahapan pertama ya kita harus kenalin dulu diri sendiri. Kalau waktunya sudah mepet, memang mau nggak mau butuh pihak ketiga. Tidak harus di saya, tapi butuh duduk bareng ya orang tua, siswa sama konsultan untuk teman diskusi ya. Bukan nyari tukang ramal. Jadi anak saya paling cocoknya di mana? Ada lebih dari 1000 jurusan. Kita ajarin anak kita bisa membuat keputusan karena itu penting banget. Apalagi anak intuitif. Pasti seumur hidup mah bingung karena pilihannya dia pasti banyak. Tapi dia harus bisa make a decision. Bukan mengharapkan orang lain membuatkan keputusan. Ini penting. Tapi paling enggak dia sudah browsing. Saya tipe ini dan ada pihak ketiga yang diajak diskusi untuk memetakan aja. Karena kadang persepsi orang tua terhadap anak kadang terselimuti oleh ekspektasi. Karena saya berharap anak saya begini, jadi saya hanya melihat sisi anak saya yang sesuai dengan harapan saya. Ya, jadi kadang-kadang kita butuh pihak yang netral yang nggak kenal gitu. Kalau memang kita benar-benar mau terbuka ya untuk berdiskusi soal ini. Jadi PR-nya habis ini productively confused ya dengan cara browsing. Dan tadi yang saya sebutkan itu di sini. You have to be careful what you think you know. Justru kalau kalian sekarang merasa sudah mantap, saya sudah 1000% yakin ini jurusan untuk saya, be careful. Ada yang datang ke saya, dia mau ngambil jurusan psikologi, dan dia udah mantap, jadi dia bilang ke saya mau keluar negeri, saya cuman mau nanya, di luar negeri itu kan ada 2 fakultas,
science atau social science. Saya mendingan psikologinya masuk science atau social science. Singkat cerita, setelah ngobrol berdiskusi, dia sekarang malah milih jurusan occupational therapy setelah saya kasih tahu gambarannya. Nah, kadang-kadang mencapai target yang sama, kita taunya satu jalan. Kalau di Waze ya, dan di situ sudah crowded. Karena mungkin tadi itu jurusan sejuta umat ya, jadi macet. Kadang-kadang mungkin ada jalan lain yang tidak semacet itu dan kita tadinya nggak tahu. Bingung itu bagus, tapi mulai sekarang bingungnya yang produktif ya. Pertama observasi dulu, saya ini yang tipenya yang mana. Kalau mau dengerin YouTube channel saya di jurusanku, itu ada 16 tipe kepribadian. Kalau nggak mau tes, ya benar-benar dengerin satu persatu untuk merefleksi, kayaknya aku yang ini deh gitu. Paling nggak udah ada saran saya di situ. Oke, terima kasih Miss Inalim karena waktunya udah mepet. Satu pertanyaan terakhir ya Miss Inalim ya. Miss, dari orang tua dari Marco nih. Miss Ina, anak saya ngotot mau kuliah di Jepang. Anak saya anak tunggal dan saya khawatir melepas sendirian. Saya sampai memberi target kepada anak saya kalau tidak dapat beasiswa, tidak kuliah di Jepang. Bagaimana cara yang tepat untuk menanganinya? Karena saya khawatir anak saya tidak dapat mencapai impian dan tujuan hidupnya. Terima kasih. Silakan Miss Ina. Ya, sebetulnya melepas anak kuliah ke luar negeri yang lebih perlu persiapan sebetulnya orang tuanya ya. Jadi ini mungkin untuk Miss Arlene mungkin bisa membuat sesi ya. Seringkali kalau pre-departure briefing itu kan anak-anaknya yang di brief. Dari pengalaman saya sebetulnya yang lebih merasa berat dan butuh persiapan itu orang tua sih, melepas anak. Ya, kalau anak masih muda, wah kemampuan adaptasi mah cepet ya, bisa-bisa aja. Setiap anak punya basic survival skills. Justru menurut saya mereka akan lebih cepat belajar mandiri asalkan selama ini kita bekali ya. Kita bekali dengan kesiapan mental, dengan kemampuan-kemampuan yang tadi saya sebut problem solving, selalu peka, ya menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, asalkan kita selama ini sudah mendidik ke sana, ya kita berusaha sekuatnya, tapi memang Tuhan menentukan. Setelah itu ya kita sebagai orang tua tinggal berdoa, tapi ya kita bekali dulu nih anak-anak kita ya. Tapi kalau dari anaknya ngotot, sebetulnya bagus ya Bu, karena berarti dia punya impian, dia punya target. Banyak anak saya itu, mereka tuh bahkan nggak punya tujuan Bu. Nggak punya target, nggak punya keinginan. Nah ini anaknya punya keinginan, luar biasa ya. Tinggal ini perlu sesi untuk orang tua, persiapan melepas anak ya. Memang saya tahu berat banget ya Bu. Ya tapi menurut saya bagus ya, anak-anak itu butuh the power of kepepet. Mungkin ada satu video yang saya mau tampilkan untuk penutup, boleh Miss Ririn, mumpung ada orang tua di sini. Anak-anak kita sudah bukan lagi generasi milenial ya, tapi yuk kita belajar dari parenting style generasi milenial yang menghasilkan generasi yang boleh dibilang di dunia karir banyak dikomplain oleh para pimpinan perusahaan kan. Yang di sini ada pimpinan pasti semua ngomelnya sama, nyari orang zaman now susah, ya nggak? Nah, yuk kita belajar dari pengalaman generasi lalu supaya tidak dilakukan hal yang sama ya. Kita dengarkan paparan Simon Sinek, seorang antropolog. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. Some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. They got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard. And that actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it. So it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people and they graduate school and they get a job and they're thrust into the real world. And in an instant, they find out they're not special. Their moms can't get them a promotion. That you get nothing for coming in last. And by the way, you can't just have it because you want it. And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations.
Ya, jadi intinya kita harus berani melepas anak supaya dia bisa memperjuangkan tadi ya, bisa bekerja keras. Kalau kita selalu ada di dekat anak, seringkali kita gemes untuk menyelesaikan masalah anaknya terus nanti ya. Jadi kita berusaha, kan kita kasihan sama anak saking sayangnya gitu ya. Jadi memang kalau bisa anaknya memang kepengen banget ke Jepang, berarti kan dia harus berjuang, dia bisa bekerja keras untuk memperjuangkan impiannya. Begitu ya Ibu ya. Ya baik Miss Ina, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih kepada Kak Patrick ya yang membantu di balik layar untuk kelancaran informasi dari Miss Ina siang hari ini. Terima kasih, saya izin undur diri ya karena ada counseling sessions. Pak Seno, terima kasih, Miss Arlene, Miss Ririn, Miss Amel, dan semuanya salam sehat, semoga sukses buat anak-anak ya. Iya, terima kasih Miss Ina, Kak Patrick.